Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang terjadi di kota Lombok tentang seorang wanita muda ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi bundir menggantung di sebuah ruangan yang berada di dalam rumah. Namun mirisnya, terungkaplah fakta jika bundir tersebut merupakan kasus pembunuhan yang sangat keji dan telah direkayasa. Siapa pelaku yang tega melakukan hal seperti itu? Yuk kita simak videonya. Kisah berawal ketika memasuki tahun 2021. Terjadilah pernikahan di antara dua sejoli. Pernikahan ini bisa dikatakan adalah pernikahan dini, lantaran keduanya masih berusia sangat belia. Saat menikah, korban wanita muda ini bernama Vita Suryani berusia 17 tahun dan suaminya bernama Muhammad Rizal berusia 18 tahun. Namun pernikahan mereka dilakukan secara siri dan tidak tercatat pada catatan sipil. Mereka berdua lebih memilih menikah ketimbang melanjutkan pendidikannya dan memutuskan untuk putus sekolah. Sebenarnya rencana pernikahan itu pun sudah ditolak oleh pihak keluarga melihat usia mereka yang masih belia. Meskipun mereka teman satu sekolah, tetapi mereka baru saja saling mengenal. Dan awal perkenalan itu terjadi hanya via ponsel. Namun dikarenakan Muhammad Rizal membawa pulang Vita Suryani, yang dimana adat istiadat mereka jika membawa anak gadis orang pulang ke rumah, maka dari itu pihak keluarga pria harus segera menikahkannya. Dua sejoli ini yang sudah ingin berumah tangga, akhirnya pihak keluarga kedua belah pihak menikahkan mereka pada tahun 2021. Setelah menikah, Muhammad Rizal bekerja bersama dengan ayahnya di hutan kemasyarakatan, yang dimana mereka mengelola ladang pakis di sana. Saat panen tiba, pakis itu pun dijual ke pasar, dan dari sanalah Muhammad Rizal menghidupi rumah tangganya. Setelah menikah, Vita Suryani pun tinggal bersama dengan keluarga sang suami yang berada di Dusun Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batu Keliang Utara, Lombok Tengah. Mertua Vita yang bernama Arya berusia 55 tahun pun menceritakan jika Vita memiliki angan-angan untuk membeli motor. Uang dari hasil kerja sang suami pun ditabung sedikit demi sedikit untuk bisa mewujudkan keinginannya membeli motor. Vita sangat berharap dengan adanya motor memudahkan dia agar bisa pulang ke rumah orang tuanya di Lombok Timur. Dan memang keseharian Vita pun hanya menunggu suaminya pulang ke rumah. Bahkan dia pun tidak pernah bergaul di luar rumah. Pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, Vita seperti biasanya pada jam 5 pagi. Setelah selesai menunaikan ibadah sholat subuh, dia pun mulai menyapu sekeliling rumah dan halaman. Setelah selesai, Vita membantu ibu mertuanya di dapur dengan mencuci piring. Dan sekitaran pada jam 7 pagi, sang suami pun pergi ke ladang guna mencari pakan sapi ternak mereka. Kala itu, ibu mertuanya sempat menawarkan makan kepada Vita, namun ditolak olehnya lantaran dirinya sudah makan. Tidak lama berselang, mertua perempuannya pun pergi ke kebun dan Vita tinggal sendirian di dalam rumah. Di saat waktu memasuki jam 11.30 siang harinya, pulanglah adik ipar dari Vita yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Saat dia memasuki rumah, terlihatlah rumah dalam kondisi sangat sepi. Dan yang biasanya kakak iparnya Vita berada di dalam rumah. Namun pada hari itu Vita tidak terlihat. Saat dia berjalan ke salah satu ruangan, alangkah terkejutnya ketika mendapati Vita, kakak iparnya, sudah tidak bernyawa dalam posisi menggantung. Sontak saja hal itu pun membuatnya berteriak dan berlari, segera menghampiri ibunya di kebun, lalu menceritakan temuannya tersebut. Sang mertua pun segera mencari keberadaan dari Muhammad Rizal yang sedang di ladang dan memintanya untuk segera pulang. Ibu mertua dan sang suami pun sangat terkejut ketika menyaksikan Vita dalam kondisi mengerikan dan sudah tidak bernyawa. Kejadian itu pun memancing tetangga sekitaran untuk datang ke rumah, lalu melaporkannya kepada pihak kepolisian.
Laporan itu diterima oleh Polsek Batu Kliang Utara. Dengan adanya laporan tersebut, unit reskrim segera bergerak ke TKP guna melakukan penyelidikan dan evakuasi. Polisi datang ke lokasi bersama dengan petugas medis puskesmas. Saat tiba di sana, benar saja polisi pun menemukan tubuh seorang wanita muda sudah dalam posisi tergantung dengan seutas tali di lehernya. Awal dugaan jika korban telah melakukan bundir. Dugaan itu pun dikuatkan dengan hasil pemeriksaan tim medis puskesmas di mana menemukan adanya bekas jeratan tali pada leher korban. Lidah korban dalam posisi tergigit dan mengeluarkan urin. Selain itu, ditemukan pada lutut sebelah kiri ada bekas jeratan tali dan pada lutut sebelah kanan terlihatlah ada lebam serta luka lecet. Pihak keluarga kedua belah pihak pun setuju agar tubuh korban dilakukan otopsi guna memastikan apakah ini adalah kasus bundir atau memang rekayasa pelaku pembunuhan. Tubuh korban segera dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Polisi pun tidak bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi kepada korban lantaran tidak adanya saksi dan bukti yang kuat, sehingga polisi pun lebih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak rumah sakit sambil terus mendalami kasus dengan menggali keterangan dari beberapa saksi yang terkait dengan korban. Berdasarkan dari keterangan mertuanya, jika rumah tangga korban dan suaminya bisa dikatakan sangat baik dan tidak ada permasalahan. Bahkan sebelum ditemukan tidak bernyawa, korban pun terlihat baik-baik saja. Dari hasil investigasi pihak kepolisian di TKP, polisi pun menemukan adanya kejanggalan pada posisi korban yang menggantung. Kejanggalan pertama, terlihatlah jika korban ditemukan posisinya lebih rendah, hingga kaki korban pun masih menempel pada lantai. Kejanggalan kedua, posisi tali. Terlihatlah posisi tali tegang lantaran korban sudah tidak berdaya. Namun saat korban posisi berdiri tegak, posisi tali pun kendor. Dengan adanya bukti itu, kuat dugaan jika korban bukan merupakan korban bundir, melainkan korban pembunuhan. Dugaan itu pun diperkuat ketika tim medis menemukan adanya lebam pada wajah korban. Polisi segera melakukan penyelidikan lebih dalam guna bisa mengungkap kasus pembunuhan ini. Usaha polisi mencari kebenaran pada kasus ini berbuah hasil. Selang 6 jam dari temuan itu, polisi berhasil menangkap pelaku yang tega melakukan pembunuhan kepada korban, yakni polisi mengamankan suami korban Muhammad Rizal, Sehan ibu mertua dari korban, dan yang terakhir adalah Sarman, kakak ipar korban. Dengan kata lain, pembunuhan ini dilakukan oleh satu keluarga. Terungkapnya pembunuhan ini ketika polisi melakukan interogasi kepada Muhammad Rizal, suami dari korban. Sejak awal interogasi, suami korban selalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Mendapati hal itu, pihak kepolisian pun merasa jika keterangan dari suami korban menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. Hingga pada akhirnya, usaha pelaku untuk menutupi kejahatan berakhir dan menyerah. Lalu dia pun mengakui perbuatannya. Dari pengakuan itu, jika pembunuhan tersebut dibantu oleh sang ibu dan kakak, pelaku selaku suami korban menjelaskan jika dia merasa kesal kepada sang istri karena tidak mau menuruti perintah suami dan keluarga. Bahkan istrinya pun tidak melayani dengan baik. Kemarahannya memuncak saat mengetahui jika sang istri kembali pulang ke rumah orang tuanya. Pelaku sendiri sudah berusaha membujuk dan merayu agar korban mau kembali ke rumah mertua. Namun permintaan itu pun selalu ditolak oleh korban. Bahkan usaha pelaku pun harus sampai 3 kali. Dan usaha ketiga itu pelaku berhasil meluluhkan hati korban dan mau pulang bersamanya. Meskipun sudah kembali ke rumah mertua, korban ini sikapnya berubah, seolah-olah tidak mau mengurusi suami, bahkan tidak mau membantu pekerjaan rumah. Malahan korban lebih fokus dengan ponselnya. Dengan sikap seperti itu, pelaku pun menyimpan kesal di dalam hatinya. Dan kekesalan itu pun memuncak saat pelaku meminta dibuatkan kopi, tetapi permintaan itu pun ditolak oleh sang istri. Lantaran sudah tidak tahan, pelaku
mulai merencanakan ingin membunuh sang istri. Dan rencana itu pun diceritakan kepada ibu dari pelaku. Bukannya menghalangi dan mencegah rencana itu, tetapi sang ibu pun malah menyetujuinya. Awal rencana pembunuhan itu akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023. Namun rencana itu urung dilakukan lantaran kondisi rumah saat itu sedang ramai. Dan rencana itu pun dapat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 saat kondisi rumah sedang sepi. Pelaku pun menghampiri sang istri di kamarnya dan sempat terjadi keributan di antara mereka. Momen keributan itu dimanfaatkan pelaku untuk menganiaya sang istri dengan memberikan pukulan sebanyak 3 kali ke wajah korban. Lalu pelaku mencekik korban yang membuat keduanya pun terjatuh. Korban yang terus berontak membuat pelaku sangat kewalahan. Dia pun memanggil sang kakak agar segera membantunya. Pelaku Sarman pun datang dan langsung memegang kaki korban. Hingga akhirnya korban tidak berdaya dan kehilangan nyawanya. Lalu setelahnya pelaku meminta sang ibu untuk dibawakan tali. Ibunya pun segera pergi ke dapur lalu mengambil tali nilon berwarna hijau. Dan mereka bertiga merekayasa pembunuhan itu dengan menggantung korban seolah-olah korban telah melakukan bundir. Kasus ini terungkap dengan kejelian pihak kepolisian melihat kejanggalan saat melakukan penyelidikan di TKP. Sementara pengakuan dari pelaku suami korban berbeda dengan kesaksian tetangga dan ayah dari pelaku itu sendiri. Jika selama ini di mata mereka korban sangat baik dan rajin dan bisa dikatakan sangat patuh kepada suaminya. Selain itu, tidak pernah terdengar adanya keributan di antara mereka. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal adalah vonis mati atau hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Di sini gue melihat ada ketidaksiapan mental dari pelaku yang membuat pelaku sangat temperamen. Masalah kecil pun dibesar-besarkan padahal korban selaku istri sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Kalaupun ada masalah rumah tangga adalah hal yang wajar, namun harus bisa diselesaikan dengan baik. Atau jika memang nggak cocok, tinggal diceraikan saja, bukan menghilangkan nyawa seseorang. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue, oke?